Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Organisasi Gerakan Pemuda Dayak Indonesia memperingati hari jadinya yang ke-14 tahun. Dalam kegiatan yang dipusatkan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Gerdayak berkomitmen meningkatkan daya saing menghadapi kemajuan zaman. Peringatan HUT ke-14 tahun Gerdayak Indonesia dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Kota Waringin Timur. Kegiatan dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Tengah yang disambut dengan atraksi silat lawang sakepeng. Hari jadi Gerdayak Indonesia yang dipusatkan di Sampit turut dihadiri sejumlah Dewan Pimpinan Provinsi atau DPP Gerdayak yang ada di Indonesia, termasuk pengurus Gerdayak dari seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah. Bupati Halikinur mengaku bangga dan bersyukur Kota Waringin Timur dipercaya menjadi tuan rumah perayaan Hari Jadi Gerdayak Indonesia di tahun 2024. Saya apresiasi kepada panitia dan khususnya kepada Ketua Umum, di mana hasil rapat mereka menunjuk kita, Kabupaten Waringin Timur, khususnya di Kota Sampit, menjadi penyelenggara hari jadi atau hari ulang tahun Gerdayak ke-14, sekaligus juga rapat kerja nasional. Disinilah Gerdayak bagaimana sumbangsi kepada warga kita, masyarakat Dayak, mungkin nanti akan menurunkan beberapa rekomendasi untuk mengangkat utus orang Dayak supaya lebih maju, lebih berperan lagi dalam pemerintahan Republik Indonesia ini. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerdayak Indonesia, Yansen Abinti mengatakan, momen bertambahnya usia Gerdayak harus membawa perubahan positif, terutama bagi generasi penerus dalam pemanfaatan peluang dari kemajuan teknologi. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat, daya saing perlu terus ditingkatkan. Hal ini juga sebagai upaya dalam meningkatkan martabat masyarakat adat Dayak. Di 14 tahun ini kami sudah pertama bersyukur ya bisa terus memelihara Gerdayak sehingga dia tetap bisa berjalan, dan sekarang sudah semakin perjalanannya sudah semakin mantap, dan kami ingin membawa masyarakat Dayak khususnya adalah generasi penerus untuk dapat memanfaatkan ya, peluang-peluang yang timbul oleh kemajuan teknologi. Dan kita berharap bahwa kita itu wajib untuk meningkatkan daya saing dengan mengikuti pendidikan formal maupun non-formal untuk menggapai masa depan yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa sejajar keberadaan kita dengan saudara-saudara kita dari provinsi lain atau suku lain, sehingga kita sama-sama dapat mempunyai martabat yang sama dengan saudara-saudara kita dari suku lain di Indonesia gitu. Gerdayak Indonesia turut memberikan piagam serta medali kehormatan bagi sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi membawa kemajuan organisasi dan masyarakat Dayak, di antaranya sejumlah pejabat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Gerakan Pemuda Dayak Indonesia menggelar rapat pimpinan nasional tahun 2024. Gerdayak sepakat memperjuangkan putra daerah Kalimantan menjadi bagian dalam Badan Otoria Ibu Kota Nusantara. Rapimnas Gerdayak Indonesia digelar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan diikuti sejumlah Dewan Pimpinan Provinsi Gerdayak di Indonesia, termasuk pengurus Gerdayak dari seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah. Banyak hal dibahas dalam rapat yang digelar tertutup tersebut, salah satunya menyepakati mendukung penuh Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sebagai masa depan Indonesia. Gerdayak Indonesia juga sepakat untuk memperjuangkan putra daerah Kalimantan agar dapat dilibatkan dalam badan otorita IKN.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerdayak Indonesia, Yansen Abinti mengatakan, Kalimantan memiliki banyak tokoh dengan sumber daya manusia atau SDM mumpuni yang diyakini mampu membangun IKN. Pembangunan IKN diharap bisa berjalan searah dengan kearifan lokal, sehingga peran-peran putra daerah yang mengerti akan hal tersebut sangat dibutuhkan. Isu yang kami memang sama-sama sebagai harga mati itu adalah untuk mendukung IKN, bahwa IKN ini adalah masa depan Indonesia dan masa depan kita semua, sehingga suka tidak suka kita dukung. Namun kita tadi ingin supaya putra daerah Kalimantan itu bisa turut berperan mengelola daripada otorita itu, supaya dia nanti tidak akan mendapatkan suatu konflik kepentingan di sana ataupun semacam konflik budaya, karena kalau orang Kalimantan sendiri dia akan memahami kearifan lokal. Dalam Rapimnas tersebut, Gerdayak Indonesia juga berkomitmen mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia. Gerdayak Indonesia juga berencana membentuk badan usaha untuk mendorong organisasi yang mandiri. Dengan perekonomian yang matang, diharapkan Gerdayak bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat Dayak. Mashud Badarudin, Hayat TV. Tahun ajaran baru 2024-2025 telah dimulai. Senin 8 Juli menjadi hari pertama masuk sekolah. Sekolah Dasar Negeri 6 Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur memulainya dengan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS merupakan agenda rutin seluruh satuan pendidikan jenjang sekolah dasar hingga menengah atas saat memasuki tahun ajaran baru. Termasuk SDN 6 Mentawa Baru Hulu yang sebelumnya melakukan penerimaan peserta didik baru kini melaksanakan MPLS. Pesertanya adalah siswa-siswi baru yang diterima di sekolah tersebut. MPLS di sekolah ini dilaksanakan dengan menarik dan menyenangkan. Seperti pada hari pertama pelaksanaan, para siswa-siswi baru dikenalkan dengan seluruh guru yang mengajar di sekolah tersebut. Dalam MPLS tersebut juga ada beberapa kegiatan positif lainnya yang akan dilaksanakan selama 12 hari hingga tanggal 20 Juli mendatang. MPLS menjadi sarana transisi bagi para siswa-siswi sebelum mereka nantinya menjalani proses pembelajaran di sekolah barunya. Mengenalkan lingkungan sekolah, tempat mereka akan belajar selama 6 tahun ke depan, sehingga anak-anak merasa nyaman, merasa senang, merasa gembira, karena MPLS ini sesuai dengan peraturan pemerintah, kan pelaksanaan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Kepada anak-anak kelas 1 yang mengikuti kegiatan MPLS ini, mereka bisa mengikuti kegiatan dengan baik, dengan lancar, dengan kegembiraan, sehingga transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan itu memang bisa terwujud di sekolah ini. Pelaksanaan MPLS di SDN 6 Mentawa Baru Hulu turut mendapat pengawasan dari pengawas sekolah. Diharapkan MPLS sebagai masa adaptasi siswa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, anak-anak bisa mengenal dengan baik guru-gurunya, lingkungan sekolahnya, kemudian tata tertib sekolahnya. Jadi saya berharap nantinya kepada guru pembimbing yang melaksanakan pelaksanaan MPLS ini nantinya bisa memberikan arahan kepada siswa untuk bisa mengajak siswa mengenalkan lingkungan ini.
Selama berlangsung MPLS juga akan dilakukan sosialisasi kepada para orang tua murid. Di antaranya terkait SDN 6 Mentawa Baru Hulu sebagai sekolah inklusi, sekolah aman, anti perundungan, termasuk tata tertib sekolah dan lainnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur menggandeng perusahaan besar swasta serta lembaga pemasyarakatan untuk mendirikan tempat pemungutan suara di lokasi khusus. Langkah ini sebagai upaya untuk melindungi hak pilih seluruh masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak. Di Kabupaten Kota Waringin Timur terdapat ribuan karyawan yang bekerja di perusahaan besar swasta, baik itu di sektor perkebunan, pertambangan maupun jasa. Selain itu juga terdapat ratusan tahanan serta narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan Sampit. Guna menjaga agar hak pilih mereka tetap bisa digunakan dalam pemilihan kepala daerah, maka perlu didirikan TPS di lokasi khusus. Untuk itu, KPU Kota Waringin Timur menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan perusahaan serta lembaga pemasyarakatan. KPU meminta pihak perusahaan dan lembaga pemasyarakatan mendirikan TPS khusus. TPS khusus untuk memfasilitasi agar para karyawan perusahaan serta narapidana lembaga pemasyarakatan tetap bisa menyalurkan hak suaranya pada 27 November mendatang. Hari ini kami menggelar rapat koordinasi dengan beberapa pimpinan perusahaan, juga dengan lapas, untuk memetakan. Jadi nanti akan kami sampaikan bagaimana syarat-syarat untuk pembangunan TPS lokasi khusus, kemudian apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan untuk dapat memudahkan karyawannya bisa memilih pada hari pemungutan suara itu. Jadi ini merupakan langkah KPU untuk melindungi hak pilih masyarakat. Dengan adanya TPS khusus akan memudahkan karyawan dan tahanan yang masuk dalam DPT dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, diharapkan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada mendatang akan meningkat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.